Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Puji dan syukur, alhamdulillah, mari sama-sama senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Di antaranya nikmat aman, nyaman. Kalau kita perhatikan sebagian saudara-saudara kita, terutama beberapa waktu yang lalu di Cianjur dan sekitarnya, sedang mendapat ujian. Ada yang bertanya, Ustadz, Jakarta sekitarnya kok belum dapat juga ya Ustadz? Kapan? Saya katakan sabar. Nanti juga ada saatnya. Kok begitu Ustadz? Nah, ini rahasianya. Kenapa Jakarta sekitarnya belum dapat bencana yang lumayan begitu? Rahasianya karena masih banyak di Jakarta sekitarnya ini pengajian, yaitu majelis istighfar, majelis zikir. Jujur Bapak Ibu, kalau kita ke daerah, ke kampung halaman saya aja, sulit kita mencari pengajian kayak begini. Sulit, jujur. Nah, makanya yuk kita istiqomahi ini. Luar biasa ini menolak bala. Ditambah lagi Jumat berkah, itu menolak bala. Nah, mudah-mudahanlah ya kita semua, bangsa Indonesia umumnya, diberikan oleh Allah kesabaran dan kesadaran untuk senantiasa berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada informasi pertama bahwa saya punya majelis di YouTube, Majelis Studi Dakwah Terapan, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak ya materi yang saya share sama Ustaz Rahmat juga, sama Pak Ketua juga dan sebagainya ya. Mohon maaf, itu sekedar untuk menyebarluaskan dakwah. Nah, nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Bagi yang belum subscribe, like and share, ditunggu, dan itu gratis. Memang udah zamannya begitu. Nah, informasi yang kedua, nih, kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan insya Allah akan mengadakan, yaitu tema besarnya keluarga sakinah, meraih berkah, bahagia dan ridha Allah. Nah, materi dan tips dan solusi: satu, problem pasutri, kenakalan remaja, penyakit non medis terutama yang sudah menaun, pembagian harta waris, meraih jodoh dan keturunan terutama bagi yang jomblo, yang belum dapat keturunan. Insya Allah kita ada tips-tipsnya ya. Diselenggarakan tanggal 28 hari Sabtu akan datang di Kebayoran Lama, di Hotel Neo namanya. Nanti boleh dihubungin saya ya, kami berdua dalam satu tim. Ini bisa juga kalau mau diadakan ya kajian Ramadan misalnya, boleh kita kumpul di masjid atau di satu komunitas. Nah, kita adakan raudhah seperti ini supaya ada petanya, ada gambar apel akhir zaman ini. Kan banyak permasalahan pasutri, nakalan remaja, penyakit. Nah, itu penyakit ya terutama yang non medis. Nah, yang syar'inya bagaimana begitu. Dan waris juga penting, itu kita ketahui. Nah, misalnya bapak meninggal, ibu masih ada, udahlah jangan dibagi dulu waris, kenapa nggak enak sama ibu. Lama-lama anak yang pertama meninggal,
udah lama meninggal, ibu nggak meninggal ini. Malah lama nanti baru ibu meninggal, nanti cucunya diribut. Padahal begitu salah satu meninggal, itu langsung setelah dikeluarkan hutang dan sebagainya, langsung dia proses waris. Jangan nunggu sampai ibu meninggal begitu. Itu permasalahan banyak sekali. Nah, makanya perlu ya kita berikan solusi agar apa? Keluarga itu sakinah dari dunia sampai akhirat. Nah, itu informasi saja. Adapun tema kajian kita adalah tentang refleksi muhasabah diri di tahun 2023 ini. Nah, ya. Jangan sekedar hura-hura. Tapi banyak kan begitu. Ya, bakar petasan dari Sabang sampai Merauke. Ketika tengah malam itu mungkin ada 1 miliar kali meledak itu petasan sama kembang api. Coba kalau satu ledakan itu goceng aja. Berapa itu goceng? 5.000 kali 1 miliar. Bingung saya hitung-hitungnya. 5.000 miliar, berarti 5.000 miliar itu 5 triliun ya. Itu yang meledak, dan itu saya yakin banyak uang orang Islam itu. Nah, jangan begitulah ya, jangan. Tapi jadikanlah refleksi muhasabah diri. Untuk apa? Pertama, mengenali diri. Yang kedua, bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, bisa membentuk diri. Nah, setidaknya itulah, kenali diri kita, kemudian kendalikan diri kita, lalu nanti bentuk diri kita. Itu ya. Jadi ini yang penting untuk kita lakukan ketika kita melakukan atau mengadakan muhasabah. Dalilnya ini, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya masa lalu untuk hari esok dunia dan akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi menurut sebagian ulama, muhasabah diri, introspeksi diri itu hukumnya fardu ain, wajib bagi diri sendiri. Mari kita lihat ini keterangannya. Jadi Allah berfirman tadi wal tanzur itu apa maknanya? Muhasabah, memperhatikan diri, melihat diri. Nah, maka hukumnya itu caranya itu ada muhasabah harian. Tadi malam bangun jam 3, tahajud atau sebelum tahajud, ataupun tidak tahajud dia duduk. Nah, dia muhasabah diri harian. Bisa juga pekanan, ya, setiap Jumat pertengahan malam itu, atau bulanan ketika habis sahur yaumul bid misalnya, atau tahunan. Nah, boleh awal tahun Masehi, tahun Hijriah, atau Ramadan. Itu muhasabah. Jadi introspeksi diri itu hukumnya fardu ain, kata sebagian ulama. Kalau nggak pernah dia lakukan muhasabah diri, dia berdosa dia. Itu. Jadi hukumnya itu wajib fardu ain. Nah, itu. Nah, kemudian nafsun itu artinya jiwa, ya. Bukan nafsu di situ tuh makannya banyak. Ente makannya nafsu banget, itu salah. Itu makan banyak itu hawa namanya. Nah, nanti kita akan kaji itu lebih dalam ya. Jadi nafsun itu jiwa atau diri atau sukma atau karakter atau sikap atau sifat atau orangnya. Dia mah orangnya kayak begitu. Itu nafsun itu. Jiwa, diri. Itu yang bicara dalam kolbu kita. Dan dia ini ada pada lapisan kolbu yang kedua. Ketiga lapis. Lapis luar namanya as-sudur, lapis tengah namanya al-fuad, lapis dalam namanya al-absar. Nah, nanti kapan-kapan kita kaji. Tapi kalau mau lihat penjelasannya secara global, sudah ada YouTube-nya saya buatkan. Ustadz Arifin Purba Official, lapisan-lapisan kolbu. Itu 3 lapis. Di sudur isinya 5,
Di fuad isinya 1, di absor isinya 5. Nah, nafsun itu di tengah-tengah dia jiwa itu. Kalau dia sering menghadap ke sudur, maka jiwa itu menjadi jiwa yang amaroh. Kalau dia selalu di tengah-tengah, maka jiwa itu jiwa lawamah. Tapi kalau jiwa itu sering menghadap ke dalam kolbunya al-absar, nah maka dia menjadi nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah. Jadi 5 macam jiwa itu. Jiwa amaroh, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Nah, itu jiwa itu nafs. Tuh kalau kita, ini di atas tasawuf ya, di atas tasawuf tasawuf kan istilah aja. Sama seperti fikih, itu istilah, metodologi. Zaman Nabi nggak ada fikih, zaman Nabi nggak ada tasawuf. Kalau orang alergi dengan tasawuf, ya udah ngaji kolbu aja, ngaji jiwa, ngaji nafsiyah. Karena nanti kita nafsu. Nah kemudian qaddamat itu artinya masa lalu. Qaddamat, masa lalu. Kemudian godin itu masa datang, besok. Nawaitu sauma godin, nah itu besok artinya. Jadi besok itu nanti jangka pendek, jangka panjang. Nah ini yang akan kita coba lihat pelan-pelan ya. Sampai waktu syuruk insya Allah. Jam berapa waktu syuruk kita Ustaz? Jam 6 pas. Nah nanti kita lakukan dikit dah jam 6 ya, jangan pas banget. Kita lakukan 5-10 menit sama tanya jawab. Baik. Mari kita lihat ya. Ada yang mengartikan God itu sesuai dengan makna aslinya yaitu esok. Dan kita diperintahkan untuk selalu melakukan introspeksi diri serta perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik dengan melihat masa lalu untuk dijadikan pelajaran bagi masa depan. Jadi godin itu besok. Ada yang mengartikan seperti itu. Nah, tapi menurut Imam Al-Qurtubi, godin di situ adalah hari kiamat. Allah senantiasa mendekatkan hari kiamat hingga menjadikannya seakan-akan terjadi esok hari. Nah, jadi hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Maksudnya untuk hari apa? Untuk hari kiamat. Ya, hari kematian di alam kubur dan terus sampai kepada mahsyar, surga atau neraka. Jadi setiap muslim, setiap mukmin harus selalu dia memikirkan itu. Bagaimana nanti kalau aku mati di alam kubur, apa yang kupersiapkan? Bagaimana nanti aku di akhirat, apa yang kupersiapkan? Apa yang kupertanggungjawabkan? Itu maknanya. Itu muhasabah diri itu begitu menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi hari kiamat itu Allah nyatakan seolah-olah terjadi besok. Dekat sekali. Nah inilah 2 makna ya. Jadi makna esok itu hari dunia ini, makna esok itu hari akhirat. Dua-duanya itu sama. Wajib kita harus melakukan muhasabah diri untuk itu. Nah, baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya atas nama waktu di dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya wal asr. Ya. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa. Al-asr ada yang mengatakan maknanya demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Salah satu faktor penyebabnya tidak pandai, tidak bijak di dalam memanage waktu. Nah itu rugilah dia. Kalau nggak bisa dia mengatur waktu, tidak mampu dia menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya yang diberikan oleh Allah, akhirnya dia mati, rugi. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Nah itu. Nah ini jadi Allah bersumpah atas nama waktu. Makanya menurut para ulama tafsir, tidaklah Allah bersumpah dalam Al-Quran atas nama waktu, atas nama sesuatu ciptaannya, pasti di balik sumpah itu ada rahasia. Wadduha, demi waktu duha. Nah, pasti ada rahasia, keutamaan di balik itu. Yuk kita tegakkan salat duha. Wal fajr, demi waktu subuh. Pasti ada rahasia di balik waktu subuh. Apalagi qabliyah sebelum subuh. Tuh, lebih baik daripada dunia seisinya. Ada apa di dunia ini?
ada uang, mata uang, real, rupiah atau yang lainnya, ada emas, permata, berlian, mobil mewah, motor mewah, dikumpulkan semua itu, dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh, kalah itu semua. Tuh rahasianya itu diantaranya. Nah, walail, demi waktu malam, ada apa di situ? Nah, ayo kita kerjakan qiyamul lail. Nah, begitu juga wal asr, demi waktu, demi masa. Ada rahasia di balik waktu itu. Oke, makanya dalam Islam itu berharganya waktu dalam Islam. Sangat berharga. Sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu. Oke, yuk nanti kita lihat. Makanya firman Allah wal asri. Wal asr. Apa maknanya itu? Ada 3 makna. Yang pertama, demi masa hidupnya Rasulullah hingga terjadinya hari kiamat. Nah, jadi Rasulullah itu diutus kalau ditinjau waktu panjang sampai kiamat, Rasulullah itu sama kita ini hidupnya di waktu asar. Ini gini ya, analoginya begini, kita lihat ya. Seperti setengah bujur ya, apa namanya itu, setengah lingkaran ya, busur ya, setengah lingkaran. Sebelah kanan adalah terbitnya matahari, sebelah kiri adalah terbenamnya matahari. Nah, di tengah-tengah miring sedikit waktu zuhur. Jadi orang-orang Yahudi, mereka itu hidup dari terbit matahari, hidup dan berdakwah masanya itu dari terbit matahari sampai zuhur. Makanya itu sekitar 2000 tahun lebih ya. Sekitar itulah. Nah, itu orang Yahudi. Jadi antara terbit matahari sampai zuhur. Itu umat Yahudi. Kemudian dari zuhur ke asar itu adalah umat Nasrani. Nabi Isa alaihi salam. Itu masa dakwah dan hidupnya umatnya itu dari zuhur sampai asar. Nah, Rasulullah SAW dan umat Islam itu hidupnya dari asar sampai terbenam matahari. Jadi Nabi diutus itu betul-betul waktu asar. Ya, kalau waktu asar sekarang jam berapa Ustaz? 3:30 pas. Jam 3:30 pas itu waktu Nabi dulu. Nah, kita ini umat Nabi Muhammad waktu asar tapi udah di ujung menjelang maghrib. Maghrib jam berapa Ustaz? 6:20. Nah, kita sekarang sudah hidup di 6:10 kali. Tinggal 10 menit lagi. Kiamat. Itulah masa waktu. Dan saya bicara ini bukan nggak pakai dalil, pakai dalil. Apa dalilnya Ustaz? Ayo kita lihat. Ini dalilnya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Innama ajalukum fi ajali man khala minnal umami kama baina sholatil asri wa maghrib syamsi. Tuh, mari kita lihat terjemahannya. Ini redaksi Arabnya ya. Silakan nanti itu bisa dipoto, bisa ditulis. Nah, karena ini nanti saya buatkan di YouTube juga, di-upload ya. Nah, ini. Sesungguhnya perumpamaan zaman kalian dan zaman umat-umat sebelum kalian, maksudnya kita, zaman kita dan sebelum kita, hanyalah bagaikan jarak antara sholat asar dan terbenamnya matahari. Itulah umat Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad dulu sampai kiamat. Dari zuhur, dari asar terbenam matahari. Sedangkan perumpamaan kalian dengan umat Yahudi dan Nasrani adalah seperti seorang mempekerjakan beberapa orang pekerja seraya berkata. Ini majikannya berkata, siapa yang kerja untukku hingga pertengahan hari? Nah, kata majikan ini dari terbit matahari jam 7 lah kira-kira sampai pertengahan matahari waktu zuhur, maka baginya adalah 1 kirot. Nah, 1 kirot itu ada yang mengatakan ya setengah gunung Uhud. Kalau 2 kirot itu satu gunung Uhud. Jadi 1 kirot setengah gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya itu hampir 3 km ya. Tingginya 900 meter. Itu batunya itu kalau ditimbang berat.
Nah itulah, jadi kata majikan ini, kalau kalian kerja sama aku dari terbit matahari sampai johor, gajinya 1 kirot. Maka kaum Yahudi pun beramal. Nah, beramallah dia, orang Yahudi tadi itu, dari terbit matahari sampai johor. Kemudian sang juragan tadi pun berkata lagi, siapa yang bekerja untukku dan sejak pertengahan hari hingga asar, maka baginya 1 kirot juga. Nah, lebih singkat waktunya, paling-paling 2,5 jam lah kira-kira ya. Nah, taruhlah 3 jam. Dari johor sampai ke asar 3 jam. Sementara orang Yahudi tadi dari terbit sampai ke johor itu bisa berapa jam itu? 6 jam. Gajinya 1 kirot. Nah, orang Nasrani 3 jam. Gajinya 1 kirot juga. Nah, kemudian maka orang-orang Nasrani pun bekerja. Nah, beramal dia dari johor sampai asar. Nah, kata Nabi, lalu kalian umatku bekerja dari sejak asar hingga maghrib tiba dengan ganjaran 2 kirot. Bayangkan itu, umat Nabi Muhammad khususon. Kalau tadi Yahudi Nasrani cuma 1 kirot, tapi umat Nabi Muhammad 2 kirot dari asar sampai maghrib. Itu kira-kira berapa jam juga Ustaz? 2,5 jam ya? Kira-kira 2,5 jam. Tuh, itu dapat gajinya itu 2 kirot. 2 kirot itu 1 gunung Uhud. Maka mereka pun protes, Yahudi Nasrani. Kami yang paling banyak bekerja, kata orang Yahudi. Jamnya lebih panjang, akan tetapi ganjaran kami paling sedikit. Nah, sang juragan pun berkata, apakah aku menzolimi hak kalian barang sedikit pun? Mereka menjawab, tidak, tetap kami menerima 1 kirot. Cuman tadi jangka waktunya kan sudah aku sampaikan, jangkanya segitu, kalian mau. Nah, ia berkata lagi, itulah kelebihanku yang aku berikan kepada siapa yang aku maui, kata majikan. Ya, kalau memang aku mau begitu, ya kalian mau ya sudah selesai. Tapi aku mau kepada yang kerja dari asar sampai maghrib, saya kasih 2. Nah, itulah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya sahih. Makanya saya buat setengah lingkaran tadi itu. Nah, intinya apa? Kita sekarang ini berada pada waktu asar, tapi di ujungnya, ya Allah, sebentar lagi Al-Mahdi keluar, sebentar lagi Dajjal keluar. Apa patokannya dalam hadis? Patokannya adalah keadaan di Arab Saudi. Apabila meninggal Raja Soleh, maka anak cucunya itu perang saudara. Nah, dan kalau kita lihat sekarang itu menghijau, ya kebebasan, macam-macam udah luar biasa. Dan umurnya, yang ada yang mengatakan itu Raja Salman ini umur sudah sangat tua. Nanti dia meninggal terbunuh, nggak tahu bunuh dengan cara apa. Maka berebutlah di bawahnya itu. Muncullah Al-Mahdi, muncullah Dajjal. Kapan ya? Aduh, kasih tahu nggak ya? Nggak usah lah, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Udah imanin aja. Nah, oke ya. Kemudian wal asr yang kedua. Wal asr itu ada yang mengatakan waktu asar. Menafsirkan ini ulama tafsir. Wal asri, betul-betul Allah bersumpah atas nama waktu asar. Kalau tadi waktu diutus Nabi dan umatnya, sekarang waktu asar. Nih, di antara kebiasaan orang-orang musyrikin Mekah, mereka menggunakan waktu asar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi perdagangan. Jadi mereka dagang dari jam 7 sampai zuhur sampai asar. Begitu asar mereka itu apa istilahnya orang kita? Kongko apa namanya? Kongko ya? Santai-santai gitu ya, ngobrol-ngobrol di warung kopi. Nah, lalu bilang satu, kamu hari ini dagang untung berapa ya? Oh, kalau saya untung sekian. Kalau kamu? Kalau saya sekian. Nah, kalau saya sendiri mah segini untungnya. Jadi itu orang Arab Mekah jahiliyah sebelum Islam datang, selalu waktu asar itu ngobrol-ngobrol tentang untung dagang. Nah, makanya Allah berfirman atas nama waktu asar juga. Tapi bukan untuk, ya Allah bersumpah dengan asar bukan untuk menghitung untung rugi dunia yang sementara ini, tetapi untuk menghitung untung rugi akhirat yang abadi. Nah, makanya sekarang kita ngitung nih. Iya ya, saya sudah waktu asar nih. Gimana ntar di akhirat di alam kubur? Iman saya bagaimana? Kan itu iman itu ada akidah, ada iman, ada tauhid. Akidah untuk orang muslim, iman untuk orang mukmin,
tauhid untuk orang muttaqin. Akidah ada 4 tingkat, 4 makom. Ada al-yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Belum lagi nanti iman. Itu bagaimana? Itu adanya di lapisan kolbu yang paling dalam. Tempatnya di sana dia. Itu menghitung kita tentang amal soleh. Iya ya, selama ini saya sering begitu azan, dalam hati saya bilang baru azan, belum qomat. Begitu imam takbir Allahu Akbar, baru takbir imam, belum salam. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah, baru setengah 1, masih lama zuhur. Itu kan selalu kita menunda-nunda seperti itu misalnya. Begitu setengah 3, alamak, belum sholat zuhur rupanya aku Buru-buru ke kamar mandi dia. Sampai kamar mandi misalnya seorang ibu-ibu, sampai kamar mandi, ya datang bulan. Nah itu dosa itu. Kenapa di awal waktu tadi nggak langsung sholat? Nah, kalau bapak-bapak nggak datang bulan, setengah 3 dia langsung sholat. Jam 3 lah. Sholat. Habis sholat nggak berapa lama azan asar. Apa kata dia? Oh sekarang asar cepat ya. Baru aja zuhur. Wah itu. Padahal ngerjakannya di ujung. Nah coba muhasabah kita. Seringkah kita selama 2022 begitu? Hitung-hitung kita. Kenapa? Karena umur kita ini sekarang sudah tidak muda. Coba kalau kita lihat. Uban sudah bertabur, mata sudah agak kabur, kulit sudah pada kendur, gigi udah pada gugur, makanan tiap hari bubur, dekat ke pintu kubur, hancur. Nah itulah umur kita. Ya walaupun memang di sini mungkin yang paling tua itu ya saya. Kenapa? Lahir zaman purba. Makanya Ustadz Arifin Purba itu muhasabah itu. Jangan lagi kita santai-santai. Nah inilah yang harus kita lakukan. Makanya Allah bersumpah atas nama waktu asar. Hei kalian sudah berada pada waktu asar. Hitunglah akhirat kalian. Nah itu yang kedua. Baik, sekarang yang ketiga nih, waktu secara umum wal asri, demi waktu secara umum dia. Pertama tadi masa Nabi, yang kedua waktu asar. Nah yang ketiga ini waktu secara umum. Ya, waktu pagi, sore, siang, malam secara umum. Nah, maksudnya begini, ya. Orang-orang Arab jahiliyah meyakini ada waktu sial dan sebagainya. Rasulullah mengingatkan untuk tidak mencela waktu. Jadi orang jahiliyah itu begini, saya mah hari ini, waktu hari ini sial banget saya. Nggak boleh itu. Kok hari ini saya sial ya? Nggak boleh. Haram itu, mencela waktu namanya. Tidak ada waktu sial. Kalau memang belum dapat, ya itu ya kehendak Allah, sabar. Kalau memang sudah dapat, ya itu memang juga anugerah Allah, bersyukur. Jadi nggak boleh mencela waktu. Misalnya malah begini, ada orang mau mulai jualan nih. Dia mau mulai buka jualan hari Selasa. Kawannya bilang, kalau mau buka usaha, jangan hari Selasa. Kenapa? Wah itu sial, begitu. Haram itu, nggak boleh, musyrik bahkan. Ya buka aja, bismillah. Promosikan yang bagus, tata yang baik, layanan yang bagus, kualitas jaga. Udah, bismillah, tawakal kepada Allah. Nggak boleh mencela waktu. Apa kata Nabi dalam hadis ini? An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan kalian mencela waktu, karena sesungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nggak boleh mencela waktu, haram. Allah pemilik waktu. Nah ini konsep Islam, waktu secara umum. Pagi, sore, siang, malam, ya dari Ahad sampai Sabtu itu waktu secara umum di dunia ini, nggak boleh dicela. Tapi ada waktu-waktu yang tidak boleh kita ibadah, seperti terbit matahari dilarang sholat karena memang itu syariat. Nggak boleh sholat ibadah di sana. Tapi kalau kerja ya boleh lah, makan boleh. Nah, itu ya. Kemudian waktu itu seperti pedang. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-waktu kasayfi. Waktu itu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakan waktu, maka ia malah akan menebasmu.
Nah, dan dirimu jika tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam yang pasti tidak akan tersibukkan dalam yang sia-sia. Maksudnya begini, waktu itu seperti pedang. Kalau kita diem, kita dimakan waktu. Ya, misalnya kita ambil satu contoh risol yang digoreng itu, taruh di meja, coba tungguin Bapak Ibu 2 hari, tengokin aja 2 hari. Ntar tengok lagi, risol tengok lagi, lama-lama yang terjadi belatungan, ada ulatnya. Kan dimakan waktu, jalan terus. Itu makanan yang di piring itu Pak, kalau nggak cepat kita makan, itu lama-lama berkembang dia. Terus hidup terus itu semua. Busuk lama-lama, basi. Nah, begitupun kita ini, umur kita ini, kalau nggak kita gunakan ya habis dimakan waktu dia. Tua, mati. Bengong pula, makin bengong di depan pintu begini. Ayam saya bengong mati kemarin. Nggak boleh. Inilah kadang-kadang kita itu, sebagian mereka. Sedih saya kadang-kadang, ya Allah, udah tua kan masih bisa zikir, sholawat. Ada triknya, ada caranya, ada metodenya. Tapi kapan-kapan nih. Enak kalau kita tahu. Nggak ada yang kosong waktu itu. Kalau kita isi dengan kebaikan, maka waktu sia-sia tertinggalkan. Ini seperti ini. Kita datang kemarin, kita isi nih waktu ini ngaji ini. Ini berarti kita mengisi waktu dengan kebaikan. Coba andai kata kita pulang, ngapain kita di rumah? Paling OL, main HP. Kadang-kadang gitu. Apalagi antara azan dan qomat, itu jangan main HP. Waktu itu doa. Waktu mustajabah itu. Antara azan dan qomat. Ini kadang-kadang banyak HP lagi, OL lagi. Khotib naik mimbar juga dia OL juga. Salah waktunya dia itu. Nggak dia gunakan. Nah, jadi kalau waktu itu kita lakukan kebaikan, maka ya waktu sia-sia dia tertinggalkan. Tapi kalau kita nggak gunakan kebaikan, kita masuk pada waktu sia-sia. Semua itu dicatat dan disuting oleh malaikat raqib atid. Disuting, dicatat. Nah, itu ya. Tuh. Kemudian gunakan 5 waktu sebelum datang yang 5 sebagai lawannya. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ini bukan ragu dangdut, bukan ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 waktu sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika. Waktu mudamu gunakan sebelum datang tuamu. Nah, ini yang datang ini kan semua ini masih muda ini. Dibanding yang lebih tua. Iya kan ada yang di rumah kan di sana kan ada yang umur 100 tahun, 90 tahun, udah nggak bisa berjalan. Ini masih bisa jalan kemarin. Gunakan waktu muda itu sebelum datang tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Ini kadang-kadang baca Quran baru setengah halaman mata berair. Ya Allah, saya pengen baca panjang tapi mata berair. Dulu waktu sehat kemana? Ngaji ngengsot kanan, ngengsot kiri. Kenapa? Asam urat. Dulu kemana waktu sehat? Nah gitu. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, kata Nabi. Wa ghinaka qabla fakrika. Gunakan waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Hidup ini kan kayaknya katanya seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Waktu kaya dia lupa sama ibadah. Makan pagi di Jakarta, kaya ini. Makan siang Surabaya, makan malam Medan, sahur di Turki. Waktu kaya, udah miskin datang dia ke Ustadz. Ustadz Purba, mau nanya boleh nggak? Boleh. Ustadz Purba kalau umroh sekarang berapa? Kan Ustadz bawa pembimbing. Iya. Bapak mau umroh? Enggak Ustadz, cuma nanya doang. Ya udah miskin. Itu yang terjadi. Allahu Akbar. Nah kemudian wa faragoka qabla suglika. Waktu lapangmu gunakan sebelum datang sempitmu. Ini ibu-ibu ini. Setrikaan. Baru 1 tumpuk, besok aja dah. Besok baru 2 tumpuk, lama-lama 10 tumpuk. Lama banyak kali katanya gitu. Dikerjain semua sekalian, tepar dia. Makanya kan ada istilah kalau memang bisa dikerjakan hari ini, kenapa nunggu besok? Ini terutama mau pergi-pergi nih. Mau pergi umroh, mau pergi kemana. Lagi kita makan apa, ingat, bawa ini. Langsung ambil, taruh. Tempatnya, disiapin. Jangan, besok gampang. Jangan, ketinggalan. Pasti ada yang ketinggalan, kececer. Karena nggak langsung ingat, langsung taruh. Ingat, langsung taruh. Ingat, langsung taruh. Begitu. Lagi mahasiswa nyusun skripsi, jangan tunda-tunda. Iya, kalau ada waktu luang, gunakan. Sebelum datang nanti waktu sempit. Kadang-kadang kerjaan rumah tadi itu. Besok aja, ternyata besok ada tetangga yang meninggal.
Kita nggak datang gimana? Ini harus selesai, kan begitu. Gunakan waktu lapang sebelum datang sempit. Nah kemudian wahayataka qabla mautika, gunakan waktu hidup sebelum datang mati. Banyak orang di kuburan menyesal minta kembali ke dunia. Itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 yang maknanya begini. Sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, mereka masuk ke alam kubur, mereka lihat azab kubur, mereka berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ke BSD, ke Masjid Asy-Syarif. Swear ya Allah, pasti aku akan ngaji. Kata Allah, itu omong kosong semua. Nggak mungkin itu terjadi lagi. Kenapa? Udah lewat. Nah oleh karena itu, jangan sampai menyesal di alam kubur. Sampai ke akhirat, mereka menyesal terus. Ya laitani kuntu turoba. Kenapa dulu aku di dunia tidak jadi tanah saja? Udah terlambat, mas bro, kata malaikat. Nah makanya gunakan waktu hidup sebelum datang matimu. Nah mari kita lihat pembagian waktu sekarang. Waktu dibagi 3. Waktu telah lalu, waktu sekarang, waktu akan datang. Ini bagian terakhir. 1 detik yang lalu hanya sebagai kenangan, tidak mungkin terulang. Nggak mungkin. Makanya ada pepatah, 1000 tahun yang akan datang lebih dekat daripada 1 detik yang lalu. Nah iyalah. Nah itu yang pertama. Nah kemudian jangan meratapi masa lalu, jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Aduh kenapa saya kemarin begini, kenapa, nggak boleh. Udah kemarinnya udah, jadi pelajaran aja, jangan diratap-ratapi, nggak boleh. Apalagi diungkit-ungkit nih pasangan suami istri. Abang sih ingat mantan dulu. Kan udah kita tutup, Neng. Ngapain diungkit-ungkit lagi? Begitu harusnya. Nggak boleh diungkit-ungkit. Kecuali kalau untuk masalah negara. Supaya jadi pelajaran begitu ya. Ada masa lalu yang mengerikan. Itu perlu sedikit aja. Jangan terlalu lama-lama. Nah, jangan bangga dan tenggelam dengan masa lalu. Oh, saya ini dong keturunan darah hijau. Darah apa? Darah hijau apa darah? Kalau darah hijau mah butuh hijau ya. Nggak boleh ya, yang nenek moyang kita biarin aja. Nggak boleh kita bangga dengan masa lalu, tenggelam. Nah, jika yang baik teruskan dan tingkatkan. Jika yang buruk, nah, perbaiki. Artinya apa? Jadikan pelajaran masa lalu atau jadikan sebagai kaca spion. Kaca spion mobil motor itu. Ya, itu kan kita ngelihat sekali-sekali. Oh, di belakang. Oh, di belakang. Nggak boleh kita ngeliatin terus nabrak kita di depan. Tapi kalau nggak punya kaca spion, repot juga kita. Itu kan tahu nggak sejarah kaca spion itu? Jadi sejarahnya dulu zaman Belanda katanya. Ada orang naik becak, roda 3. Nah, yang di sini temennya namanya si Pion. Pion namanya. Yang supirnya bilang, gimana Yon? Sepi? Yon, sepi? Ah, jadi spion lah. Gitu kan katanya. Wallahu a'lam ya. Nah, itu kata spion katanya. Jadi penting itu, apalagi kalau kita masuk tol. Hati-hati itu yang tempat truk itu, kita harus lihat-lihat. Kalau nanti ada truk yang remnya blong, tabrak kita. Makanya di tempat khusus kita yang ada pelangnya lah kalau kita pakai mobil pribadi. Tuh, jadi masa lalu itu. Nah, begitu juga kaitannya dengan akidah kita. Renungin kembali ibadah kita. Nah, kemudian waktu sekarang. Ini yang kita sedang jalani. Ya. Jadi inilah hakikat kehidupan waktu sekarang ini. Detik-detik yang kita jalani. Tik, 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 bunyi, hujan. Tuh, detik-detik itulah, inilah waktu kita sekarang. Hakikat hidup kita. Kita sedang jalanin ini. Seperti batu baterai jam. Tuh, baterai jam itu punya waktu itu. Ada yang umurnya setahun, tergantung mereknya dah. Itulah umur kita, detik-detik itu. Makanya kita dikasih waktu sehari semalam itu 24 jam. Sama dengan 1440 menit. Sama dengan 86.400 detik. Kok Ustaz tahu? Sudah saya hitung duluan. Kalau nggak percaya hitung nanti. 1 hari 1 malam kalau kita ngitung 1, 2, 3 sampai 86.400, itulah 24 jam. Itulah waktu kita sehari-hari. Kita tidak tahu detik keberapa kita mati. Nggak tahu. Sedang apa kita mati. Ada orang mati dan gaplek. Mampus loh. Mampus juga dia. Ada. Lagi korupsi. Lagi nenggak botol, nyekek botol, mati.
Ada, tapi ada yang baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, mati dia. Ada yang lagi khutbah, mati. Ada yang baca Quran, ada yang lagi sujud, Allahu Akbar, bruk, kan banyak videonya. Nah, kita nggak tahu detik keberapa kita mati. Itulah hidup kita sekarang. Kan hati-hati kita. Allahu Akbar. Nah, umur umat Nabi Muhammad itu kata Nabi 60 sampai 70. Kan sahabat nanya itu, berapa lama sih umur manusia ya Rasulullah? Tergantung Nabi mereka. Nabi Adam 1000, umatnya segitu. Nabi Nuh 900, umatnya segitu. Nah, kalau umatku antara 60 sampai 70. Ada yang dapat diskon, ada yang dapat bonus. Tergantung bapak ibu mau diskon apa bonus. Ada yang bilang bonus Ustadz, kemarin diskon. Kalau ke mall diskon ya. Tuh, jadi kalau bonus pun paling-paling ya 10 tahun jadi 80. Ada juga yang 20 tahun 90. Kalau 100 jarang dah, jarang. Lagi makanan sekarang ya Allah. Muda-muda aja udah diabetes. Kenapa itu saset minuman itu? Ya minuman saset yang manis itu bahaya itu. Loh, makanya itu umur kita lah. Kalau ngikutin Nabi 63. Jadi kalau ada umur orang sekarang 62, lebih 11 bulan, lebih 28 hari, tinggal 2 hari lagi. Kalau ngikutin Nabi 63, umur orang sekarang 60, berarti tinggal 3 lebaran lagi. Abang Toyib berapa kali lebaran nggak pulang dia? Jangan-jangan kan 3 kali lebaran, jangan-jangan lebaran ini pulang dia. Nah kalau ada umur 66, 67, 68, itu berarti berada pada dead area. Bukan rest area, dead area, tinggal nunggu detik-detiknya lagi. Itulah umur kita ya Allah. Tapi kata Allah, banyak orang yang lalai. Lalai mereka, sudah makin dekat kematian, lalai mereka kata Allah. Nah itulah masa sekarang. Nah terakhir, masa yang akan datang. Ya, masa yang akan datang ini adalah sebagai harapan. Hanya orang yang punya harapan yang memiliki semangat hidup. Kalau nggak ada harapan, nggak semangat hidup. Ada kakek-kakek, bapak-bapak saya tanya, ibu-ibu, Pak, bapak cita-citanya apa? Udah habis Ustadz, gitu kata dia. Ngapain lagi, saya udah tua, udah pensiun. Salah Pak, saya bilang, bapak harus punya cita-cita dong, supaya semangat. Makanya bapak nggak semangat hidupnya, saya bilang. Nggak ada cita-cita, nggak ada harapan dia. Bahaya itu. Berarti nggak paham dia hidup ini. Harus punya cita-cita Bu, punya cita-cita Pak. Walaupun tua, ada cita-citanya. Nah, tapi begini, cita-cita atau harapan itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek, dunia beserta isinya. Ini kalau masih muda, dia sekolah. Ingin apa nanti? Ingin menikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, pergi umroh, dan lain-lain. Semangat dia mencari dunia. Ini jangka pendek yang masih muda. Nah, kalau kita yang sudah tidak muda, cita-cita kita jangan itu. Apa cita-cita kita? Ini dia. Jangka panjangnya adalah masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa azab. Mati husnul khotimah. Itu cita-citanya. Aku pengen nanti ini mati husnul khotimah. Makanya aku ibadah, ngaji. Kalaupun masih ada bisnis, kerjakan bisnis. Uangnya keluarkan infak, zakat, sedekah. Untuk apa? Untuk husnul khotimah. Nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada orang yang masuk surga dihisab dulu, diazab dulu. Ada. Dan itu kebanyakan. Disiksa dulu, nanti pada boncel-boncel badannya, baru dimasukkan ke surga. Ada. Tapi ada yang tanpa itu. Nah, makanya cita-cita itu tanpa itu dia. Tapi ada yang bilang, Ustadz, saya mah biar nggak apa-apa dah, masuk neraka dulu Ustadz, baru masuk surga. Kenapa Pak? Cari pengalaman di neraka. Ya silakan. Kalau mau cari pengalaman kata di neraka, disiksa dulu dia, silakan. Itu cita-cita Anda, saya bilang. Kalau saya enggak. Wa qina azabannar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhiratnya baik, masuk surga, tapi terbebas dari neraka tanpa hisab. Ada 70.000 umatku tanpa hisab, kata Nabi. Tapi diterangkan dalam hadis lain, setiap 70.000 ini yang satunya itu di bawahnya 70.000 lagi. Di satu lagi itu banyak, jadi kayak cabang begitu. Nah, itu cita-cita kita. Dengan cara apa? Kita ngaji, belajar. Nah, jadi semangat kita beramal soleh, semangat kita beribadah, semangat kita meninggalkan maksiat dan dosa, semangat kita taubat. Itu cita-cita kita. Jadi nggak ada bengong Pak.
sayang, bengong. Gunakan zikir. Setelah ini apa nanti? Setelah itu apa nanti? Begitu terus. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Makanya Allah berfirman, kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul maut, pasti akan mengalami sakaratul maut. Nafs, jiwa. Makanya nafsun itu nafas. Itu nafsun, nafas. Jiwa. Nah, itu nanti kapan-kapan kita kaji, itu asik kalau ngaji jiwa loh. Asik. Ya. Ini terjemahannya. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia beruntung. Makanya masuk surga tanpa azab, masuk surga tanpa hisab. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, menipu. Kata Ali bin Abi Thalib, hidup ini mimpi. Nanti bangun dari mimpi ketika mati, baru sadar, loh ya Allah kembalikan. Itu dah, baru sadar dia, tapi terlambat. Makanya waktu mimpi ini, isi mimpi ini dengan kebaikan. Nah, begitulah maksudnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.